Balik sesat apa lo? Ayatnya jelas. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus disebut hamba Tuhan, jelas ada juga, itu udah dijelasin. Ketika Yesus punya Tuhan, apa maksudnya Yesus punya Tuhan? Kemanusiaan Yesus jelas punya Tuhan. Kalau enggak, mau sebut Yesus ateis? Sungguh nekat emang Jadi teman-teman. manusia atau Adam itu adalah salah satu identitas daripada Yotevave. Setelah Sang Firman itu berinkarnasi mengambil rupa manusia, maka manusia ini menjadi salah satu identitas daripada Allah kita. Dan itu kekal kemanusiaannya. Karena keadaman Yesus atau kemanusiaan Yesus sebagai imam besar kita, perwakilan manusia di hadapan Allah, itu diperlukan sebagai perantara kita, sebagai pendamai antara kita dengan Allah. Kenapa kita harus menyangkal? Itu iman kita. Kalau Muslim gak mau terima ini ya suka-suka mereka. Tetapi manusia Yesus gak sama dengan manusia Muhammad, dengan manusia gundulnya bapakmu. Manusia Yesus suci tanpa dosa, teman-teman. Karena berasal dari atas, benihnya berasal dari surga. Surga. Kita nggak perlu malu dengan kemanusiaan Yesus. Kalau dulu waktu saya awal-awal berapologet, saya menyangkal itu. Saya bilang, oh, Yesus bukan manusia, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Muslim selalu bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan apa manusia? Tuhan apa manusia? Iya kan? Justru kita tuh harus menjelaskan Alkitab apa adanya Alkitab, teman-teman. Nggak perlu malu kepada sang anak manusia, yaitu Mesias, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kita semua akan bertekuk lutut menyembah kepadanya dan mengabdi kepada dia. Karena Allah adalah roh. Ya, dia menyatakan kuasanya, dia menghakimi. Maka Alkitab kata gini, kenapa kuasa menghakimi diberikan kepada Yesus? Ya kalau yang menghakimi Allah gimana kelihatan? Kagak kelihatan. Yang menghakimi kita Yesus. Yesus kata apa? Kuasa menghakimi telah diberikan kepadaku karena dialah anak manusia yang dimeteraikan oleh Allah. Ya. Jadi Yesus tuh Allah menghakimi bumi melalui Mesiasnya. Allah menyatakan kuasanya di bumi melalui Mesiasnya. Allah meraja di bumi melalui Mesiasnya. Allah memerintah di bumi melalui Mesiasnya. Gitu teman-teman. Jadi kita harus belajar ya teman-teman ya. Jangan malu kalau kita salah. Saya dulu salah. Banyak sekali pandangan saya yang salah. Berubah. Sesuaikan. Maka dikatakan nih, berubahlah akal budimu, pembaharuin akal budimu supaya kamu lebih mengenal siapa anak Allah itu dengan benar. Kok kita malu dengan kemanusiaan Yesus? Kemanusiaan Yesus suci nggak sama dengan si Mamat? Ya, kita nggak perlu malu. Justru dia disebut yang sulung dari segala yang diciptakan. Ya, sebagai apa? Adam yang kedua. Kalau sebagai Allah ya bukan yang sulung. Masa Allah kok disebut yang sulung? Ya, Allah itu Alfa dan Omega. Tetapi kemanusiaannya itu lebih dimuliakan dari semua Adam. Kemanusiaannya itu ditinggikan atas semua Adam. Karena dia raja di atas segala raja kita. Tidak perlu malu dengan kemanusiaan Yesus, teman-teman. Jelaskan Alkitab apa adanya Alkitab. Tidak perlu dibela. Ya. Bu Sophie mantep ngomongnya, jangan teriak-teriak. Ya, sebut nanti pada gue marah. Saya sudah diam lama, ya. Tapi si Coki sama si Ray itu yang ngomong di depan publik seakan-akan mereka yang punya surga. Oke, gini ya teman-teman ya. Kita kalau nuduh orang harus jelas, harus tahu apa yang kita tuduhkan. Betul, betul. Nah itu nuduh, yang dituduh orang B contohnya, yang di DM C, nyambung nggak? Tadi sih saya udah dapat poinnya. Tapi bahwa saya, Bu Sophie ya, pendukung SSY, udah dapat poinnya. enggak gini loh, Rosemary kemarin di MK menyangkal bahwa dia tidak pernah menuduh Edis itu SSY. Berarti ini orang munafik. Ini ajaran Muhammad ini teman-teman, berdusta dalam 3 hal. Di depan saya dia menyatakan tidak menuduh, tapi di belakang saya dia menuduh. Ya, itu kemunafikan, itu ajaran Muhammad teman-teman, berdusta dalam 3 hal. Kalau saya nggak bisa ya di depan sama di belakang sama, gue enggak ya enggak, iya ya iya gitu.
Ya, saya waktu di RK saya tanya sama Rosemary, benar nggak kamu membuat flyer seperti ini? Kamu menuduh Bang Edis dan saya ini SSY. Oh tidak Bu Sofi, saya justru membela Edis. Saya justru mengatakan dan menjelaskan bahwa Edis itu bukan SSY. Di belakang dia DM Ion mengatakan Edis SSY. Coba gimana Yon? Salah DM dia, mungkin bukan DM saya kali Bu. Bukan bermuka Ya, dua, dia bukan DM salah orang DM-nya lain. maksud aku. Dia bermuka dua, paham gak sih? Ya artinya tadi kan dia udah buktiin, wow kalian mendukung SSC ya, begitu kan barusan. Nanti saya sih orangnya nggak tega ya teman-teman ya. Kalau saya bikin VT nggak tega, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya jadi tahu teman-teman ya. Ketika dia baru-baru ya, baru-baru main TikTok, baru-baru ini, baru masuk dunia apologet, datang ke sini, Bang Ion, terima kasih Bang Ion ya pengajarannya ya. Jadi saya lebih semangat. Saya ini mau menempuh S2 nih Bang Ion, buat penginjilan. Terima kasih sama saya. Sekian lama dia melalang buana, malah saya dituduh SSI. Nah, lihat ya teman-teman, bayangin tuh ya. Bisa dibayangin hancurnya, remuknya hati siapa itu. Dulu ya, Aduh, bom-bom betul-betul. saya ini kenal Bu Sofi udah dari Yusuf Manu Bulu. Saya belajar banyak dari Bu Sofi. Diangkat-angkat aja debat si WK. Sekarang dijatuh-jatuhin wanita ini ya sembarang-sembarang menafsir katanya. Wanita ini katanya SSJ, katanya dia nuduh gue. Aduh, kadang-kadang. Jadi teman-teman ya, saya kenapa saya apa sih ya? Saya apa sih nggak terlalu peduli ya. Maksudnya bukannya tentang jawaban-jawaban Edis TV, enggak ya. Ketika ada ribut-ribut ya, Edis TV beginilah, Edis TV begitulah. Saya masih percaya. Kenapa? Satu, pengajaran Edis TV bukan kepada orang Kristen. Dua, di belakang Edis TV ada Bu Sofiatul, dan saya tahu pengajaran Bu Sofiatul. Video Tritunggalnya itu banyak nih minta ampun. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Lalu ujuk-ujuk yang baru-baru nuduh ini, nuduh itu. Belum tahu kali ya. Kadang-kadang nih, ini saya pakai akun host, entah kebayangan lagi nih. Ya, salam PRT. Ya, kalau bintang, aku salam. waktu ngajar Yesus adalah Yotefafe, gue dituduh onenes loh. Jadi gue dalam nggak hampir 1 tahun dari Oneness, gue dimualapkan jadi Marsion, dimualapkan lagi gue jadi saksi Yopa. Iya, saya juga pernah dituduh begitu waktu bilang Yesus itu Yahweh. Iya. Karena gini loh, kita tuh harus melihat total keseluruhan Alkitab kita, nggak bisa sepenggal-sepenggal, nggak bisa sepotong-sepotong. Tetapi karena keterbatasan kita ini kan tinggalnya di dimensi ruang dan waktu. Kalau teman-teman lihat video saya judulnya Dimensi Ruang dan Waktu, Anda akan tahu bahwa untuk memahami Allah secara global, ini saya kasih ada contoh begini nih. Makhluk 2 dimensi, gampangannya begini ya, makhluk 2 dimensi yang hanya mengenal panjang dan lebar, dia tidak mengenal tinggi, ya, dia hanya punya 2 dimensi. Makhluk 2 dimensi ini tuh tidak tahu bentuknya kubus itu seperti apa, karena kubus itu adalah suatu makhluk yang satu tingkat dimensinya di atas dia. Sehingga makhluk 2 dimensi ini dia nggak ngerti kubus itu bentuknya kayak apa, dia nggak bisa nggambarin di dalam otaknya. Makhluk 2 dimensi itu nggak ngerti kubus itu bentuknya apa. Nah, saya mengatakan di sini singkatnya ya, kalau Anda lihat video saya. Ada 2 cara bagaimana makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi itu bisa mereveal himself, bisa menyatakan dirinya kepada makhluk dengan dimensi yang lebih rendah. Caranya hanya 2. Satu, dia bisa memproyeksikan dirinya sendiri. Yang kedua, dengan cara unraveling, artinya dibuka bagian demi bagian. Nah, dengan cara dia memproyeksikan dirinya sendiri, itu akan membuat makhluk dengan dimensi di bawahnya menjadi lebih bingung. Cara kedua ini yang dipakai Allah, yaitu Allah itu unraveling. Jadi kalau kita lihat kubus itu dibuka, itu bentuknya seperti kotak, seperti salib begitu. 6 kotak itu dijajang, dilebarkan begitu, dibuka, di unraveling itu artinya dibuka, disingkapkan. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita itu namanya pewahyuan. Dia mereveal dirinya satu persatu, bagian demi bagian. Yang disebut sebagai pewahyuan yang progresif di dalam Alkitab kita.
Nah itu dia buka tuh mulai dari perjanjian lama kalau Anda lihat. Nah cara inilah yang dipakai Allah untuk berbicara dengan makhluk yang dimensinya lebih rendah, yaitu kita. Dia nggak bisa langsung memproyeksikan dirinya, nih lo gue, nggak bisa. Dia hanya bisa unraveling satu persatu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan itu dibuka oleh Allah satu persatu. Sehingga di dalam dimensi kita kelihatannya seperti ada 6 kotak. Paham nggak? Dari sisi makhluk 2 dimensi, dia melihat ada 6 tuh. 6 segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam pandangan Allah enggak, cuma 1, yaitu kubus. Nah untuk memahami ini, Anda mesti memahami bahwa Allah kita itu bukan makhluk yang berasal dari dimensi kita. Dimensinya tuh jauh lebih tinggi daripada dimensi kita. Itu yang di dalam Alkitab disebut sebagai Maha Kuasa dan Maha Tahu. Ya, Maha Kuasa itu artinya dia bisa mengambil rupa apapun selama ya bentuk makhluk itu dimensinya di bawah dia. Maka di dalam Alkitab kita Allah itu bisa mengambil rupa malaikat, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan elemen. Karena dimensinya di bawah Allah. Bu, sebentar. Ibu tanya saya deh, yang tadi barusan. Tanya apa nih, gue belum selesai ngomong. Ya, Yesus itu apakah YHWH gitu? Apakah Yesus itu YHWH? Apakah Yesus itu YHWH? Yes. Yes. Susah amat Saya sih bisa bilangnya tunjukkan tadi ayat-ayatnya. juga. Ya, Lukas 13 ayat 34 teman-teman ya. Yohanes 8, kalian bisa baca. Kalau Yesus bukan YHWH, nggak mungkin jadi penebus. Nggak mungkin Iya. bisa teman-teman. Nggak mungkin dia mengklaim akulah Alfa dan Omega. Makanya kemarin saya jelaskan juga sama Pak Pavel. Gelar keilahian Yesus itu sebagai pencipta itu Alfa dan Omega. Itu bukan di Kolose 1 ayat 15. Kata-kata the firstborn, yang pertama kali lahir atau yang sulung, itu jelas menunjukkan kepada Yesus sebagai Adam yang kedua, sebagai kemanusiaannya. Sebagai Allah nggak mungkin disebut the firstborn gitu loh teman-teman. Cuma ramudeng-mudeng sih rada angel. Oke. Ayat yang menyatakan Yesus itu YHWH di perjanjian lama, Kejadian 19 ayat 26 itu udah jelas, sangat-sangat jelas teman-teman. Ya. Atau banyak di ayat-ayat yang Bu Sophie tahu lah ya, kan Bu Sophie pernah. Ya, saling Pak Jadi Herben. kalau Justru Bu Sophie inget nggak ketika Bu Sophie sama Pak Herben ribut tentang YHWH? Siapa yang menengahi? Oh, udah lupa ya. Udah lupa, udah 5 tahun sih ya. Oke. Ya, udah Sekarang lupa. yang pengajak kita 2. Nih teman-teman ya, kalian lebih baik ya support Bu Sophie dan Pak Erben teman-teman, atau apologet yang masih konsisten dan masih lurus ya, yang lurus dalam hal pengajaran dan juga lurus dalam hal apa ya? Dalam hal Ya, keuangan. salam Denat. Kalau lurus dalam hal keuangan saya nggak bisa, Bu. Jadi ada Jadi 30 banyak belajar, ayat teman-teman. paralel perjanjian lama dan perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri. Tapi ada satu ayat paralel kalau saya bisa tunjukkan bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri. Ya, jadi dia itu, saya selalu mengatakan nih, siapa Yesus, dia adalah pencipta yang menjadi ciptaannya sendiri. Ya, dan itu jelas ayat-ayat itu ada di dalam Alkitab kita. Jadi teman-teman nggak perlu malu dengan Yohanes 1 kemanusiaan ayat Yesus. 19. Kok Kadang-kadang, 19? Bu, ya Yang 1 ayat kadang-kadang nih, 14. Bu. Lu kelewatan mulu ayatnya. Enggak, 19. Dan itu kan nubuatan di dalam Yesaya. Luruskanlah jalan untuk YHWH. Oh, betul. Gue pikir firman menjadi manusia. Oh, Ibu. Teman-teman sekali lagi nih ya. Saya bukannya khotbah sih, Bu ya. Pak Erben lah, Pak Erben. Saya kagak enak ngomong ada dua. Pak Stefan, silakan Pak Stefan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kadang-kadang Pak Erben. Bismillah. Apa jangan Haleluya. jangan minta puji dikawinin Tuhan. lagi Pak Erben. Kalau datang ke sini minta dikawinin, gimana sih? Saya kawinkan, saya nikahkan.
Teman-teman semua di bulan Oh, Ramadan mulai. ini, Hmm. mari kita berdoa berpuasa bersama supaya Bersolawat. Ion segera dapat jodoh. Amin. Haleluya. Kalian doa apa? Soalnya kalau dia sudah ada jodoh, nanti apologetnya makin beringas. Jangan. Aku punya lagu nih. Ya, Punya silakan Bu. punya lagu untuk para PDT palsu. Lagunya tahu nggak apa? Belum dibikinin sih, ini dibikinin sama Apa si, tuh, Bu? si Bintang Daud nih. Hmm. Berkali-kali kau berbohong, berkali-kali kau menipu. Kayak gitu Yon lagunya Yon. Ya. Ya, salam. Kenapa Samuel? Samuel. Ya ini Bu, saya mau bertanya sedikit Bu sama Bu Sophie nih Bu. Silakan. Iya, Sedikit jadi ujungnya banyak. enggak sedikit aja. Jadi selama ini kan saya benar-benar apa ya, mengikuti Bu Sophie gitu kan, Bang Edis dan yang lainnya Pak Erben. Pak, Bapak Intel, Pak. Sebentar, Bapak Intel, ada suara radio tuh. HT. Enggak, Pak. HT-nya matiin dulu dong, ntar. radio mana? Enggak, jadi begini Bu, ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya di saat kemarin ada perdebatan Ibu dengan MP gitu kan. Jadi yang mau saya tanyakan di saat Ibu membawakan Wahyu 3 ayat 14 itu Bu, bisa dijelaskan kira-kira Bu? Coba kamu baca dulu, nanti dipikir aku ngambil dari kitab SSY. Bacakan dulu. Baca pelan-pelan. Wahyu 3 ayat 14 saya buka. Tuh kan, HT-nya ini gue ngeri nih, kaki gue lemes nih. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu kitab saksi Yehova atau kitab LAI? LAI. Kamu percaya kepada kitab LAI? Percaya? Percaya. Menurut kamu itu terjemahan yang benar? Enggak, saya Atau mau kamu mau protes dulu? Itu terjemahannya benar nggak menurut kamu? Ya ini makanya saya katakan saya sedang belajar gitu Bu. Baik. Menurut kamu siapakah saksi yang setia dan benar yang bergelar Al-Amin, permulaan dari ciptaan Allah? Menurut kamu siapa itu? Ditujukan kepada siapa itu? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah kalau dikatakan dia bahasa aslinya adalah ini nih, ya mungkin kamu nggak tahu. Kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit. Ini Alkitab Bible ya. Di dalam Bible, kalau kita lihat King James Version, ya, judulnya The Beginning of the Creation of God. Permulaan dari semua yang diciptakan oleh Allah. Menurut kamu itu penciptaan yang mana? Segala sesuatu ya Bu. Nggak. Menurut kamu dikatakan the beginning of the creation of God. Creation. Penciptaan yang mana itu menurut kamu? Awal permulaan penciptaan ya Bu ya. Iya, permulaan penciptaan yang mana? Begini, kalau saya bandingkan gini ya Bu ya, masalah penciptaan. Karena saya takut ada kontradiksi karena di Kolose 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Bu. Oh iya betul, karena dia kan firman Allah. Iya. Jadi apakah pantas dikatakan bahwa dia adalah ciptaan? Itu saja pertanyaan saya Bu. Manusia itu ciptaan apa bukan? Ciptaan Yesus manusia bukan? manusia. Berarti Yesus ciptaan apa bukan? Firman yang menjadi manusia. Ya, betul-betul. Aduh, udah gak Di situ tidak ada dikatakan Yesus diciptakan menjadi manusia, tapi ayatnya firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Galatia 4 ayat 4 tadi Pak Esrasoro sudah mengatakan made from a woman, dijadikan, dibuat, diciptakan dari seorang perempuan.
Jadi saya kasih tahu kamu ya, kalau sesuatu ayat 15, kata the firstborn of all creature. Artinya yang sulung dari semua makhluk ciptaan. Itu bicara kemanusiaannya sebagai Adam yang kedua, bukan bicara keilahiannya. Demikian juga Wahyu 3 ayat 14 tadi. Bicara tentang Yesus sebagai Adam yang kedua pada waktu penciptaan kembali langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi tujuan Allah itu adalah menciptakan ulang. Ya, makanya kamu baca nih Matius 19, kamu punya kitab di situ? Coba baca Di Matius 19, buka. Matius 19 bentar ya Bu ya. Matius 19 Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi tujuan Allah itu menggema Yon, suaranya Yon, nggak enak didengarnya. Balik ke aku mantul. Siapa dong nih? Saya pakai satu di IP, saya mute deh Bu. Pak Stephen tolong di mute dulu, Pak Stephen. Oh. Nggak bisa di mute, silakan Bu, lanjut Bu. Jadi tujuan Allah itu bukan membawa manusia itu masuk ke dalam surga. Ini there's a lot of Christian, banyak sekali dari kita Kristen ini mengatakan ketika kita ikut Yesus lalu kita mati masuk surga, betul nggak Samuel? Tidak demikian. Tujuan Allah mengambil rupa manusia, menjadi manusia, itu adalah untuk mengembalikan semua ciptaan ini kepada tujuannya semula. Ya, di mana Allah itu ingin bumi itu menjadi kepanjangan dari kerajaan sorga, menjadi perluasan daripada kerajaannya di bumi ini. Dan dia memberikan kuasa di bumi ini kepada sang anak manusia. Nah, karena itu Allah itu harus mengambil rupa manusia. Kenapa? Supaya dia bisa secara physically bersemayam di tengah-tengah kita. Karena dia roh. Allah kita itu roh. Dan dia memberikan otoritas, kuasa, memerintah bumi itu kepada manusia. Dan itu tidak pernah berubah firman-Nya itu. Maka tujuan Allah itu adalah untuk menciptakan ulang. Kamu tahu nggak kenapa harus ada penciptaan kembali? Kenapa harus diciptakan ulang langit dan bumi kita ini? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, Bu. Ya, karena langit dan bumi kita yang pertama ini melalui kejatuhan Adam, maka langit dan bumi kita ini sudah ada dosa di dalamnya. Kita mengatakan sejak Adam memberontak terhadap Allah, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Roma 6 ayat 23. Nah, kamu perlu tahu bahwa tadinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi kita ini, Allah mempunyai tujuan. He had a purpose. Ya, dia sebagai pencipta itu dia punya tujuan. Kenapa dia menciptakan langit dan bumi ini bagi manusia? Tujuan dia adalah supaya melalui Adam, ya, Adam itu sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan, maka semua makhluk ini harus tunduk kepada Adam. Adam itu tadinya imam besar kita, raja di atas segala raja bagi bumi ini, ya. Kejatuhan Adam sebagai imam besar kita di taman di sebelah timur di Eden, itu membawa kejatuhan bumi dan seluruh makhluknya. Paham? Sehingga kejatuhan Adam itu membawa dosa masuk ke dalam dunia, dan Adam itu menyerahkan otoritas kerajaan di bumi. Dia pindahkan kekuasaan di bumi ini di bawah satu otoritas lain. Kalau kamu baca Efesus 2 ayat 1 dan 2, Adam itu memindahkan kekuasaan di bumi ke dalam namanya kerajaan maut atau kerajaan kegelapan, yang dikatakan di dalam Efesus 2 penguasanya adalah iblis atau penguasa kerajaan angkasa. Nah, sejak saat itulah seluruh dunia ini diperintah bukan lagi oleh kerajaan sorga, tidak berada di bawah pemerintahan kerajaan terang, melainkan di bawah kerajaan yang disebut sebagai the kingdom of death atau the kingdom of darkness, ya, kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Sampai sini kamu paham? Paham nggak? Iya. Tuhan itu datang ke dunia itu untuk mengambil alih kembali kerajaannya di bumi ini, untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga.
Karena itu tujuan dia adalah melakukan penciptaan ulang. Kalau kamu baca Yesaya 62 ayat 17 dan seterusnya. Allah itu dikatakan begini. Coba kamu baca Yesaya 65 ayat 17. Langit dan baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17. Sam, baca Sam. Iya Bu. Ayat 17 ya Bu ya. Apa perikopnya? Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Stop. Jadi Allah itu ingin mengembalikan bumi yang sudah rusak ini, mengembalikan posisi Adam ini kepada tujuan penciptaan sejak semula. Jadi dia ingin Adam ini berada duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama dia. Di dalam Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi tadinya Tuhan itu merencanakan supaya antara Allah dan manusia ini punya pemerintahan bersama. Ya, karena itu Allah itu senang membagi otoritasnya ya di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Nah, bumi itu diberikan Allah karena kerajaan Allah itu ada di surga. Dikatakan dia menegakkan kerajaannya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi bumi, kerajaan di bumi ini yang disebut kerajaan Adam, itu diberikan Allah untuk diperintah oleh manusia. Sampai sini paham gak? Untuk dikuasai dan ditaklukkan oleh manusia bumi ini. Adam itu jatuh dari kedudukannya di sebelah kanan Allah. Ya, sejak kejatuhan Adam di Kejadian pasal 3, maka manusia itu tidak lagi mempunyai seorang imam besar. Manusia tidak lagi mempunyai perwakilan yang bisa membela perkara kita di hadapan Allah. Adam kehilangan otoritasnya sebagai raja di bumi. Dia kehilangan dominion kekuasaannya atas bumi ini. Sehingga ada gempa bumi, sakit penyakit, wabah, segala macam, you name it. Ya, sehingga ada kesengsaraan, ada apa? Kesulitan ekonomi, ya. Ketika kamu menabur yang dihasilkannya cuma semak duri bagimu, itu kutuk. Sehingga ada kutuk dan ada kematian di bumi ini. Dan itu bukanlah kehendak Allah bagi bumi ini. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi kita, itu tidak ada kutuk dosa, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Paham ya? Segala macam yang kita alami di bumi ini akibat Adam menyerahkan pemerintahan bumi ini ke bawah satu otoritas lain, namanya the kingdom of darkness atau the kingdom of death. Kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Seluruh dunia berada di bawah kekuasaan itu. Nah, kamu ingat nggak? Ketika Yesus di Matius 4 dan Lukas 4, LAI memberi judul pencobaan iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Kamu tahu itu Matius 4 dan Lukas 4? Iya, Bu. Coba kamu baca Lukas 4 ayat 456. Lukas 4. Lukas 4. Ayat 5, 6, 7, sorry. Sam. Lukas 4 ayat 5 ya Bu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, dengar ya. Jadi iblis itu memperlihatkan kepada sang anak manusia ini, dia ingin meyakinkan ini benar enggak nih Mesias yang bakal meremukkan kepalaku gitu ya, sesuai dengan nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. He will make sure, dia mau yakinkan ini benar enggak nih Mesias yang harus meremukkan kepalaku ya. Dia mengatakan begini kepada Yesus. Dia memperlihatkan kepada Yesus itu kerajaan Adam, semua kerajaan yang ada di dunia ini. Lalu iblis itu berkata kepada Yesus begini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, kata iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan segala kuasa dan kemuliaan kerajaan Adam di bumi ini ke dalam tangan iblis?
Sam, halo. Siapa yang memberikan kerajaan manusia dan segala kemuliaannya ke dalam tangan iblis? Siapa yang menyerahkan kerajaan manusia ke dalam tangan iblis? Di Lukas 4 ayat 6. Aduh, angel lagi. Berat, saudara-saudara. Berat. Ya Adam yang pertama dong, Sam. Manusia pertama, Adam yang pertama itulah yang menyerahkan kekuasaan kerajaan Adam. Iya, huruf kecil sih. Tadi saya katakan apa? Dia memindahkan, tadinya kerajaan manusia itu merupakan perluasan kerajaan surga. Tadinya kerajaan Adam di bumi itu berada di bawah otoritas kerajaan terang, kerajaan kehidupan. Maka nggak ada kesengsaraan di bumi ini. Kamu nggak ketika kalau kita berada di dalam kerajaan surga, itu tidak akan kamu punya kesulitan ekonomi, betul? Adam di dalam Taman di Eden ketika masih bumi ini berada di bawah otoritas kerajaan surga. Pernah nggak Adam bingung, besok gua makan apa ya nih? Besok gimana nih bayar uang kontrakan? Pernah nggak Adam bingung kayak gitu? Besok uang sekolah anak gimana nih cara bayarnya nih ya? Aduh, gue kena kanker nih, gue kena tumor. Apakah itu kehendak Allah bagi kerajaan Adam di bumi ini? Enggak. Ntar Bu, suaranya kurang stabil. Berat, Bu. berat Ya. berat, Bu, yang Makanya kalau nggak ngikuti ringan-ringan aja lah, pengajaranku Bu. tentang kerajaan surga jadi agak berat Iya, ya. Samuel. Oh, berat. Iya, pokok poinnya begini Samuel ya. Di ayat 3, Wahyu 3 ayat 14, itu kalau kita mau paralel ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi nggak usah dipertanyakan kalau kita sebagai orang Kristen. Justru kita harus menjelaskan apa yang dimaksud permulaan ciptaan Allah. Iya, jadi begini sedikit ya, Bu. Kita udah paham. Iya, sedikit Pak. Itu ciptaan yang baru, Samuel. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi gini Maksudnya loh. begini, Bu. Makanya saya bertanya, Bu. Ibu jangan langsung menjawab. Oke, saya Begini. singkat. Mungkin kamu nggak begitu paham. Kamu harus ngikuti pengajaran saya dari nol berarti. Dari dasar banget. Iya, Jadi yang begini, dimaksud- Bu. Sedikit, Bu. Sedikit. Saya dari dulu itu punya teman Unitarian. Samuel, Dan ini sebentar, lo ayat kan yang dipakai nanya. mereka. Sebentar, lo kan nanya nih. Kalau nanya, coba rendah hati kalau pengen tahu. Iya, tapi jangan menjudge saya gitu. Nggak ada yang menjudge. Loh, Bapak tadi menjudge saya Lalu gitu. gini Samuel. Iya, Yang lo maksud bahwa pertanyaan itu untuk siapa? begini. Sedikit, Pak. Kata arke itu tidak selalu berarti yang pertama diciptakan. Karena banyak dalam konteks kita arke itu berarti sumber, asal mula, Artinya penguasa lo dan mau prinsip ngetes utama Bu gitu. Sophie. Samuel, Bukan, artinya begini, lo mau Bu. ngetes Bu Sophie. Bukan mengetes. Saya dari dulu punya teman Unitarian, mereka selalu membawa ayat ini untuk menentang Tritunggal. Ya udah. Artinya itu kan Makanya untuk aku menentang bilang siapa yang tadi lo penciptaan bilang? di situ, penciptaan di situ itu bukan penciptaan sebelum dunia ini dijadikan, melainkan penciptaan langit dan bumi yang baru. Itulah dia sebagai sang sumber, sebagai yang sulung dari penciptaan baru. Dia prototipe daripada manusia baru. Nanti kita juga diciptakan ulang seperti Tuhan Yesus, begitu loh.